Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Umi Rohmah dengan NIM T20191076, mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Angkatan 2019, Program Studi Pendidikan Agama Islam dari kelas A2. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Indah Wahyuni MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran PAI, yaitu mengenai hidup nyaman dengan perilaku jujur. Pengertian perilaku jujur. Secara bahasa, jujur memiliki arti nyata atau berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan kenyataan yang ada, dikatakan benar atau jujur. Tetapi, kalau tidak sesuai dikatakan dusta. Jujur ini merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar, baik dalam perbuatan maupun ucapannya. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat At-Taubah ayat 119. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Pada video ini terdapat gambar seseorang yang sedang melakukan proses sumpah jabatan, bahwasanya kejujuran itu ada pada ucapan dan juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Ketika berani mengatakan tidak untuk korupsi, berusaha menjauhi perilaku korupsi tersebut. Jangan sampai mengatakan tidak, tetapi kenyataannya ia melakukan korupsi. Adapun lawan dari sifat jujur adalah dusta, yang merupakan sifat dari orang munafik. Ciri-ciri munafik adalah dusta, ingkar janji, dan khianat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya adalah apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan yang terakhir apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun keutamaan dari perilaku jujur, bahwasanya Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk selalu bersikap jujur, karena kejujuran ini merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan kita kepada kebajikan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah bin Mas'ud
'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sifat jujur ini merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat jujur tersebut. Pemilik kejujuran ini, dia memiliki kedudukan yang tinggi, baik itu di dunia dan juga di akhiratnya. Dengan adanya kejujuran, seorang hamba ini akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan juga senantiasa selamat dari segala keburukan. Macam-macam kejujuran. Menurut tempatnya, jujur ini ada 3 bagian. Di antaranya adalah jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Yang pertama, jujur dalam niat merupakan sebuah motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur ini sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang berpura-pura jujur berarti ia tidak ikhlas dalam berbuat sesuatu tersebut. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi atau sesuai dengan realita yang kita lihat pada saat itu, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan 2 orang yang sedang bersengketa, dan lain sebagainya. Nah, setiap hamba ini berkewajiban menjaga lisannya, yakni berbicara dengan jujur dan juga dianjurkan untuk menghindari kata-kata sindiran, karena hal ini sepadan dengan kebohongan, kecuali jika saat dibutuhkan dan demi kemaslahatan pada saat tertentu. Tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Benar ataupun jujur ini dalam ucapan merupakan sebuah jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah maupun batiniah, hingga tidaklah berbeda antara itu amal lahir maupun juga amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah dan melaksanakannya itu secara terus-menerus dan disertai dengan keikhlasan. Nah, perilaku jujur ini bisa kita terapkan loh dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, di rumah, maupun juga di lingkungan masyarakat, supaya kita terbiasa untuk bersikap jujur dimanapun dan kapanpun kita berada. Misalnya saja di sekolah, kita bisa meluruskan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, tidak mencontek saat mengerjakan tugas ulangan, melaksanakan pike sesuai jadwal yang sudah ditentukan, menaati peraturan yang berlaku di sekolah, berbicara secara benar baik kepada Bapak Ibu guru, kepada teman, atau kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan perilaku jujur ketika kita di rumah. Kita bisa meluruskan niatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Contohnya saja, saat kita meminta uang untuk kebutuhan suatu hal. Sebagai anak, kita itu tidak boleh membohongi kedua orang tua. Misalnya saja,
kita meminta uang untuk membeli buku. Maka, uang yang sudah diberikan oleh orang tua tadi, ya kita gunakan untuk membeli buku tersebut. Jangan sampai uang itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Contoh penerapan perilaku jujur selanjutnya yaitu di lingkungan masyarakat. Kita bisa melakukan dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang, maupun juga tentram. Jangan sampai mengarang cerita yang asalnya itu tidak jelas, karena hal yang seperti itu dapat membuat suasana lingkungan tidak kondusif. Misalnya saja, ketika seseorang yang dipilih menjadi kepala desa, berarti orang itu harus jujur dalam bekerja. Bahwasanya ia itu diberikan suatu kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas yang semestinya itu harus dikerjakan dengan baik, karena orang itu juga memiliki sebuah amanah yang sangat besar untuk memimpin warganya. Jangan sampai sudah diberikan kepercayaan, tetapi ia malas-malasan untuk bekerja, sehingga tugas-tugas tersebut tidak dapat dikendalikan, atau tugasnya itu tidak dapat dikerjakan dengan baik. Adapun hikmah yang dapat kita petik dari perilaku jujur, di antaranya yaitu yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya, karena memang kenyataannya kita itu tidak berbohong. Kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Keempat, dijamin untuk masuk surga. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, sebagai orang mukmin, kita harus menanamkan kesadaran pada diri kita untuk selalu berperilaku jujur, baik kepada Allah, orang lain, maupun diri sendiri, supaya hidup kita itu tenang dan tentunya selamat di dunia maupun juga di akhirat. Demikian materi pembelajaran PAI yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.